Bibarkatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibarkati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wassalihin wa alihi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan a'udzuka nasta'in ya shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'du. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul kirim. Yang saya muliakan seluruh anak cucu zuriat Nabi, para habaib, para syaraib, para syarifah yang mudah-mudahan ada hadir di sini dan dimanapun berada mereka. Kemudian yang ulun muliakan seluruh tuan guru, guru agama, para kiai, ustadz yang namanya juga ulun kada tahu sebab tiwas waktu batasmiyah kada mau undang ulun. Jadi kada tahu, minta maaf lah. Kemudian para tetua kampung, tokoh masyarakat, poro sesepuh, bubuan sesepuh juga yang ulun muliakan, sekaligus ulun menyapa pian, sekaligus mohon izin ulun ya sahibul bait tatuha di sini ulun minta izin kulonun untuk ceramah di sini nih, umpat berbicara, ikut berbicara, berpartisipasi dalam acara yang mulia pada malam ini, di mana pembicaraan kita pada malam ini adalah pembicaraan paling tinggi nantinya. Kenapa? Di atas gunung, pas paling tinggi karena pembicaraan kita di seluruh. Jadi peringatan Isra Mi'raj yang tinggi benar pembicaranya di sini di atas gunung rame. Dan ulun dengar mulai tadi ada di situ suara-suara anu lain, suara anu cewek-cewek yang anu benar tuh. Nih telinga anu benar nih. Jadi alhamdulillah kita santai aja. Kurang lebih berapa menit diberi batas? Berapa menit? 40, 60 menit maksimal lah, 60 menit maksimal. Kalau lewat 60 menit picik bel. Ulun bisa sampai 2 jam, 3 jam Bapandir bisa. Isinya kada ceramah, mahala bio, macam-macamnya isinya. Jadi yang mana tadi? Yang pina anu benar? Yang anu kuning tuh kah? Yang mana? Anu benar. Jadi bebinin hati-hati jar dilihati sidin jar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kayak ini aja sudah. Ulun sudah minta izin lah. Jadi acara kita malam ini supaya kita jangan sia-sia datang di sini. Imbah bulik ada yang kita bawa, minimal sembahyang kita jangan ditinggalkan. Paling kada yang hadir ini aja nih sudah nih barataan kada meninggalkan sembahyang 5 waktu. Sukses panitia, ulun sukses juga walaupun panitia uyuh begawe nih, jangan jo bangunnya. Astagfirullah. Yang penting kita jangan ada niat meninggalkan sholat yang 5 waktu, yang nantinya ini jadi pembahasan kita malam ini kurang lebih 15 menit. Tentang Isra Nabi kurang lebih setengah jam. Tentang Nabi Mi'raj berapa sudah? 15 menit, setengah jam, 45 menit sudah.
Mi'raj Nabi 10 menit, 5 menit closingnya, penutupnya pas sejam. Nah sejam, sisanya Mahalabiyuh baru lagi masuk tuh, berarti sejam lebih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kayak ini aja sudah. Pertama tentang Isra Mi'raj. Isra ini kan perjalanan ardiyah, perjalanan vertikal, sudah tahu berataan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah di dalam perjalanan tuh Nabi ditampayakan, dilihatkan macam-macam kejadian yang simbol-simbol aja, simbol atau semacam amsilah, contoh perumpamaan. Pertama yang bisa ulun kesahakan, Nabi bertemu Nini Tuha, dan bertemu Nini Tuha, melewati Nini Tuha. Begitu melewati Nini Tuha, Nabi dikawai sidin. Taulah dikawai. Dikawai itu bahasa Jepang, kawai. Kawai itu bahasa Banjar. Dikawai, Nabi dipanggil, dikawai, Nabi tidak menoleh. Setelah Nabi tidak menoleh, Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Perempuan, ujar Jibril itu perempuan Tuha. Kenapa ada perempuan Tuha? Ujar Jibril, itu perumpamaan dunia yang sudah tua. Untung pian kada berbalik ke situ. Untung pian kada berbalik. Coba pian berbalik, berbalik menuruti panggilan dunia tadi, maka umat pian berataan berbalik dengan dunia aja, kada mau urusi dunia. Maka ternyata umat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, kita ini semua berpaling dari dunia. Walaupun kita ini memikirkan dunia sehari-hari, tapi tetap juga kita sedih amun kada sembahyang, sedih kalau kada beribadah, sedih kalau melihat anak kada kekaruan. Coba kan kalau Nabi berbalik, seburuk-buruk orang Islam tuh masih sedih kalau melihat anaknya kada kekaruan, walaupun inya kada kekaruan juga. Ujar abahnya kada tapi beres juga. Ujar abahnya, apa ikam jadinya dilanggar ini orang sembahyangan, orang hendak maghrib, ikam masih di sini, masih bakalayangan, nya kan park maghrib bakalayangan ini di gunung. Ujar anaknya, pian pangjar bapak di sini jor, sini kada sembahyangnya cocok. Abahnya 11-12, tapi abahnya kan kada ketujuh melihat anaknya kalau kada kakaruan. Nah ini berkat Nabi kita, tidak ada orang yang jahat, abahnya mamanya jahat, yang menghendaki anaknya jahat juga. Kenapa? Berkat Rasulullah, dunia sudah tuha. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, cermati apa yang dikatakan Nabi, umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70, wa qalilum may yahuzu dzalika, sedikit benar yang bisa melewati umur 70 tahun. Jadi kalau orang 60 tahun itu siap-siap mati. Di situ Nabi kada apa dapang siap-siap mati. Cuma umur umatku rata-rata kayak itu. Kalau kada percaya, sini belum ada yang umur 60. Ulun ini termasuk tuha di antara yang semua nih, belum ada di sini umur 60. Dah ada lagi. Kada ada kalau yang umur 60, kada ada kalau. Oh ini Sidin. Nah, ada Seikong. Minta maaf ulun bukan pura-pura kada melihat, dasar kada melihat. Seikong aja yang umur 60. Kita buktikan. Bisa-bisa ada janda di luar sini tuh. Kita buktikan yang ujar Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Artinya kayak ini, kalau sudah umur 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, itu rata-rata matian orang. Rata-rata mati. Dan sedikit benar yang kawak lewat 70 tahun. Minta ampun Abah Haji, kita sekadar untuk jadi pelajaran bagi kita semuaan. Ulun betakun, umur pian berapa? 60 kah? 60?
61. Nah, umur 61 coba takuni ulun menakuni sidin lah umur 61 kawal pian banyak kalau sudah meninggal ada 10 lah menurut ikat pian lebih kalau lebih 10 karena ini anugerah 61 sebujurnya umur pian itu kada 61 62,5 karena yang pian hitung tahun hijriah kalau tahun hijriah tahun masehi kalau tahun hijriah itu per 100 tahun itu setengah 3 tahun kalau 50 tahun setahun setengah lewatnya sebab Masehi Hijriah ini dalam 1 tahun itu selalu bertambah 11 hari 11 hari 11 hari 11 hari kali 100 tahun 11 harinya tuh 100 tahun itu 3 tahun kalau 60 tahun setahun setengah lebih berarti 62,5 kalau menurut umur Nabi tinggal setengah tahun aja lagi. Ini kita berbicara umur lah. Umur berbicara nah ulun 55. Lihat aja 55. Pian kajal aja situ umur. Pian pertahankan situ umur itu supaya kada tak kerucut lagi pasti tak kerucut. Kalau sudah umur 50 ke atas itu kada bertambah ganteng, bertambah tak karucut. Cuma ada bekas-bekas gantengnya aja. Kayak muka ulun ini kan ada ganteng-gantengnya sedikit. Buktinya bini banyak. Bujur-jujur sih, bini ulun SE. Jadi SE, jadi SAG, MSY, MPD ya. MPD dengan MM dan SE itu banyak benar gelar ulun. SAG dapat di Martapura, MSY Magister Syariah dapat di Universitas Sunan Giri, MPD SPD dapat di sini, MM dapat di sini, SE dapat di sini juga. Itu di luar gelar SPD itu artinya spesial pembaca doa. Kalau apa tadi sepinje tadi apa tadi MM itu memandi mayat. Ulun memandi mayat juga takun ini malah jari orang mandi mayat. Yang sebijinya apa tadi SE. Nah SE sudah 4. Nah sudah 4 tapi Seikung meninggal dan yang lainnya orang minta selesaikan tinggal 2. Yang ujur ulat tadi ini pang betakon yang tinggal 2 jadi Mama Zaini di pos 1 Mama Zainab di pos 1 Mama Zaini di pos 2 tinggal 2 aja nih Mama Zainab dengan Mama Zaini yang ulun yang andak ulun cari tambahan Mama Zainal dengan Mama Zairin jadi pas 4. Kita kembali beringat di umur nih. Nah ini bagagaya tadi itu bagagayaan aja nih yang iyanya nih nah supaya kita timbul kesadaran kita ya walaupun kada tuntung pembicaraan kita yang penting 1 poin aja kita kau mengamalkan alhamdulillah karena ini terbatas waktu ya hendak dikajal anak nembak ini harus ini sembahyang ini tangang-nganga aja pian tebulik terbalik bulik tebenceleng aja lagi yang dibawa bisa mati jadi santai aja membawanya ya. Jadi tentang kematian tadi jadi antara 60 sampai 70 itu umur kematian. Artinya kalau yang 55 kayak ulun siap-siap juga. Ulun 55 itu ditambah 1,5 tahun berarti 56,5. Kalau mengikuti umur Nabi, umur golib, umur biasanya orang mati itu 63. Nabi kita 63 tahun. Berarti 6,5 tahun lagi mati ulun. Mati juga dan itu pasti boy. Pasti. Ulun 6,5 tahun. Itu kekanakan yang di pojok itu 8 tahunan 60-an tahun. Kita ambil yang itu sampel kekanak itu. Ini kita ambil. Ini 4 tahun. 4 tahun kah? Nah 4 tahun. 4 tahun kalau menurut umur Nabi berarti tinggal 59 tahun. Apakah lama 59 tahun itu? Apakah lama? Oh kada lama. Kada lawas itu 59 tahun. Tetap mati juga.
3 tahun, tetap, karena kematian itu pasti datang. Setiap yang dipastikan kedatangannya itu satu mat, apalagi di dunia ini. Hidup kita di dunia ini, makanya jangan main-main. Maksud jangan main-main, jangan kada sembahyang. Ini yang kita unting. Jangan kada sembahyang. Jarum. Ini jarum lah. Jarum kita culup di laut. Tahu kalau laut yang tanpa tepi itu, masuk akan jarum itu ke laut. Nih dibasahi jarum, angkat jarumnya, andak akan tangan di ujung banyu yang ada di ujung jarum tuh. Nah, banyu yang ada di ujung jarum tuh kan masih basah. Nah, banyu yang ada di ujung jarum tuh itu kehidupan kita di dunia. Laut itu beratan akhirat yang bakalan kita masuki. Jadi hidup di dunia ini sangat-sangat sementara. Jadi hidup di dunia ini ada tempat perlintasan aja, sama seperti orang Samarinda mulai hendak bulik ke Samarinda. Samarinda ini anggaplah akhiratnya, bulik mulai balik papan lalu singgah di mana? Singgah di Bukit Soeharto situ minum. Kawalan, ayo kita bulikan, sudah setengah jam. Kada jakon bermalam sini, bungul kada? Bungul ya kalau rumah ada di sini. Nah, kayak itu juga bungul kita bertahan di dunia ini. Kenapa ya? Dunia ini bukan tempat persinggahan kita terakhir. Umpat lalu aja. Tapi di dunia ini kita jadikan sarana untuk menuju akhirat. Ujar Asmuni, akhirat. Jadi kita beringat-ingat di dunia ini. Nah, kayak apa jadi sarana akhirat? Apakah kita dilarang berduit? Dilarang bisi bini, apakah kita dilarang bisi harta, dilarang bisi rumah, bisi mobil mewah, bisi macam-macam yang ada fasilitas di dunia ini, dilarangkah? Kada. Malah itu Allah Ta'ala huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala jadikan barataan gasan ikam manusia bukan gasan jin. Gasan ikam barataan apa aja ada di bumi ini, ikam ambilnya. Gasan ikam berataan, tetapi jangan lupa diri, karena apa fasilitas ada di dunia ini bukan tujuan terakhir. Itu yang perlu kita perhatikan. Tapi di dunia adalah sarana untuk menuju akhirat. Lalu dunia tadi kita jadikan akhirat. Nah, kayak apa menjadikan dunia akhirat? Bukan kita begitu senang dengan akhirat, beribadah menghadap Allah, sembahyang 5 waktu, berjamaah lagi di masjid, di langgar di atas gunung lagi, olahraga di sini, manu asam urat apa segala. Kalau sembahyang di sini, olahraga di sini, tuntung sembahyang, untungnya sembahyang, beribadah, macam-macam gawian ya, ibadah untuk apa? Untuk akhirat. Beribadah untuk akhirat. Tapi kita begitu asik beribadah, apakah mobil kita barikan, ku habisi mobil, rumah diunjuk akan beratan, sehingga aku guring di masjid aja guring di langgar aja, supaya aku khusus menghadap Allah Ta'ala ke akhirat. Nang kayak apa? Rugi. Jadi hidup itu di dunia makmur, akhirat juga makmur. Kenapa ujar Nabi? Di akhir zaman umatku itu perlu dinar dan dirham, perlu duit. Berdirinya dunia kita dihormati orang berduit. Akhirat kita bisa jalan, langgar ini bisa berdiri, ini karena ada duit. Tetapi duit yang bagaimana? Duit yang mengantarkan kita ke akhirat, yang kita jadikan tunggangan menuju akhirat. Maka duit tadi jadi akhirat. Maka pertanyaan, di mana dapat, kemana menggunakannya? Dari yang halal menggunakannya apa? Membantui langgar. Selamat pian, untung kita duit tadi. Lalu dengan berniat akhirat tadi, apa aja gawian kita nilainya akhirat berataan. Nilainya akhirat. Makanya ujar Nabi, seberapa banyak orang yang gawiannya nang kaya dunia, gawiannya dunia tapi catatannya nilainya akhirat. Dan seberapa banyak orang yang gawiannya akhirat
tapi dunia melulu. Nang kayak siapa? Contohnya ulun aja sudah. Ulun ceramah di sini, di utak ulun dengan ceramah ini yang ada supaya diamplopi. Imbah kada diamplopi oleh panitia, di rumah ulun mentaatakan, ulun baca Yasin, ulun baca mudahan beheraan selama 30 hari. Kenapa? Uyuh aku di sini kada diamplopi. Misalnya kayak itu. Nah, imbah tuh diberi orang amplop karena untingan itu aja. Setelah dapat amplop itu disimpannya gasan bernikmat-nikmat di dunia, khusus kada beribadah pas banar tuh. Biar ikam sembahyang apa segala, tetap dihitung dunia, selamatlah itu. Makanya hati kita dijadikan akhirat hati kita. Oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan." Gawi dunia ikam itu seakan-akan ikam hidup selamanya, dan gawi akhirat ikam seakan-akan ikam isuk mati. Kalau kita orang awam memahami hadis itu, arti hadis itu artinya kalau kita memahami orang awam nih, gawi kerjakan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, kerjakan akhiratmu seakan-akan kamu besok mati. Kayak itu kalau nang kaya dunia 50%, akhirat 50%, seimbang antara dunia akhirat. Bujur disuruh kayak itu. Tapi hakikat dari pembicaraan Nabi itu menyuruh dunia dijadikan akhirat juga. Nah kayak itu. Kenapa tapi kita disuruh berhemat mencari dunia supaya jangan mengalihkan orang? Satu. Yang kedua, kenapa kita berhemat mencari dunia ini? Supaya kita berduit. Dengan berduit kita terhormat hidup. Pian kalau kada tapi bawa duit kada terhormat hidup. Kenapa? Pian biar nang kayak apa hebat bapander, dianggap orang kantut mun kada pakai duit. Tapi kalau pian sugih, biar kantut pandir pian tuh iya dipadakan orang harum aja. Kalau duit banyak, maka perlu banyak duit. Tapi banyak duit yang kayak apa? Banyak duit yang membimbing kita, banyak duit yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Quran menyatakan Allah taala kadang menjadikan di dalam hati kita ini dua hati. Di sini mengingat dunia, satu hatinya mengingat akhirat. Kada Allah taala kadang menjadikan kayak itu. Di Quran itu Allah taala kadang menciptakan dua hati di dalam satu rongga, artinya satu hati aja. Kalau ibaratnya ini hati, satu hati, hibak sudah dunia, pul kawalah masuk mengingat akhirat lagi, dunia aja terus. Maka kalau orang sudah utaknya dunia terus, dengan dingsanak bakalahi. Di DPR tuh orang bahantam itu karena dunia. Di pasar orang sering menipu itu karena utaknya dunia. Tukang durian berjualan durian, tahu durian itu mantah walau bajarang. Kenapa? Sidin tuh jangan-jangan itu pengalaman pribadi. Dasar bujur pengalaman pribadi ulun. Rancak banar dibunguli oleh tukang durian. Ulun kada purun jual pang. Caranya apa? Inya tahu duriannya tuh mantah. Kalau dijual tuh walaupun baakat tetap kada halal. Kenapa? Kurang. Sebab kada kau dimakan bulik itu. Nah, dunia tuh dikiranya untung tuh berjualan, padahal mengolah rugi dirinya sendiri seperti itu. Jangan berjualan nangka itu, kasihan. Nah lah, karena dunia, hatinya dunia. Nangka apa? Orang dunia itu cirinya tulul amal, merasa hidupnya panjang aja lagi. Itu yang maulah kita kurang bersemangat untuk menuju akhirat. Coba pian hitung, coba pian kita baca. Rukun iman ada 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat-malaikatnya. 3. Percaya kepada rasul-rasulnya. 4. Percaya kepada kitab-kitabnya. 5. Percaya kepada hari kiamat. 6. Percaya kepada takdir baik dan buruk. Pian kalau hendak melihat ajaran itu sesat atau kada, lihati ini nah barometernya, lihati rukun iman dan lihati rukun Islam. 2 kalimat syahadat, mengucap kalimat syahadat,
mengerjakan sembahyang, berpuasa, berzakat, naik haji. Kalau orang bersalahan dengan ini, misalnya orang karena mengerjakan sembahyang, rukun Islamnya hilang di sembahyang, mesti ada yang 5 ini rukun Islam, dan tambah 6, 11, itu untuk mencek secara umum. Nah, percaya kepada hari kiamat. Apakah pian kada percaya kepada hari kiamat? Percaya kita kepada hari kiamat, cuma kurang kencang itu aja. Kurang kencang percaya dengan hari kiamat. Kalau kita percaya kepada hari kiamat, maka beisi kencang benar beisi, maka beisi Allah Subhanahu wa taala berataan. Ingat dengan Nabi berataan, maka dunia bisa masuk di situ. Tanam padi, tumbuh rumput. Tapi kalau tanam rumput, kada mungkin padi tumbuh. Nangka itu kita niatkan di akhirat. Maka kalau sudah niat akhirat, mulai sudahinya membaiki dirinya. Mau sembahyang 5 waktu, mau belajar, oh ternyata 5 waktu itu wajib. Nabi langsung mengambil ke hadratullah, mengambil langsung di langit, langsung itu ibadah yang langsung diambil Nabi. Ketika Nabi berhadapan dengan Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, wahai kekasihku, angkat kepala ikam, angkat kepala ikam, minta aja ku bari. Ujar Nabi, ya Allah, ulun angkat kepala ulun ini setelah ulun minta kepada pian. Ulun minta dulu kepada pian agar umat ulun berataan, termasuk ulun, termasuk pian dan ulun, termasuk pian berataan dan ulun yang dimintakan oleh Nabi. Bahkan sebelum Isra juga mau urus kita berataan nih Nabi. Waktu itu sampai sekarang Nabi ini tetap memperhatikan pian dan ulun berataan. Nabi nangis bulan-bulan tuh sampai Siti Aisyah khawatir kalau pina Nabi ini apa itu, kenapa kalau orang don Nabi gair, kenapa basah yang musim basah, kenapa menangiskan umat sidinina siang malam memikirkan kita. Pian pernah kan nangis dengan anak kayak itu? Ulun kada pernah nangis sekencang itu. Kenapa? Bukti bahwa Nabi bujur-bujur cinta lawan kita. Sementara Nabi ulun itu, Nabi Muhammad, Nabi kita itu alahan daripada mama abah pian, alahan daripada mama abah kita, itu Nabi memperhatikan bandar lawan kita itu berataan. Sidin kada kawa umat sidin ada masuk neraka langsung nangis sidin, samalaman sidin memperjuangkan berdoa lawan Allah Ta'ala agar selamat semua umat sidin. Ujar Allah, angkat kepala kubari apa aja. Ujar Nabi ulun, ya Allah minta agar umat ulun jangan ada satu pun masuk neraka. Waktu hidup sidin sampai menangis. Itu waktu itu Allah Ta'ala akan mengobarkan api neraka yang bakalan membakar orang. Jadi api neraka dikobarkan waktu itu. Jibril ada di parak situ. Langsung Jibril takutan dengan zat wajibal wujudnya Allah Ta'ala yang mengobarkan api neraka itu. Cepat Jibril, kemana Jibril mencari perlindungan? Kemana Jibril mencari perlindungan? Satu aja yang paling dicintai Jibril, yang Jibril melihat kebesaran Nabi kita, ketulak ke Nabi Muhammad, kasih itu aja. Kenapa ya Jibril pian? Ulun jar melihat Allah Ta'ala murka benar, itu api neraka siapkan gasan Lalu Nabi betakun, memangnya api neraka itu gasan tingkatannya yang mana-mana aja? Ujar Jibril, yang paling bawah itu bukan munafik, hanya orang kafir. Yang ketiga orang fasik. Yang keempat terus sampai begitu yang ketujuh ya Jibril. Yang ketujuhnya kan neraka itu kan 7, surga 8. Makanya kalau neraka itu nomor 7, nangka ini bengangaan paling nyaman masuk neraka ini. Tempeleng kuitan ikam langsung tuh neraka. Atau ke kilo 10 situ. Masih ada juga di kilo 10 itu. Menyawer tiap bulan situ. Nah, nih tahu kita wadah-wadahnya, ulun sambatilah, tapi jangan didatangi. Solong, kilo 10, Gang Nikmat, tikus,
Mana lagi bubuhannya? Wadahnya ada juga wadahnya Celsius, Kron, ada itu gawian ngalih sangka baik di daerah situ ya. Di situ ada mandi 69, ada mandi kucing, ada mandi susu, macam-macam di situ. Tahu bubuhannya mengesahkan. Nah, jadi mau hendak masuk neraka kayak ini. Yang ketujuh hujah Jibril. Siapa yang ketujuh? Sambat ya Jibril. Sambat Jibril kada turun. Itu umat Nabi. Begitu disambat umat Islam, umat pian, Nabi langsung nangis 3 hari 3 malam kada ke masjid. Ke masjid begitu sembahyang bulik, tutup. Sayyidina Abu Bakar mengetok Nabi kada dibuka. Melihat Nabi kayak itu, Sayyidina Abu Bakar nangis. Saya ketemu Nabi kan tahu jua tuh nangis. Pada nangis Nabi itu untuk kita. Terbayang sini kalau umatku masuk neraka. Imbah tuh Sayyidina Umar pulang. Imbah tuh Salman Al-Farisi pintar ujar. Salman Al-Farisi ini mau kada mau Fatimah harus didatangkan karena Nabi itu memuliakan benar yang ngaran dengan anak itu. Nabi kalau Jibril datang tetap duduk sidin menghormati juga, tapi kalau Sayyidatuna Fatimah datang berdiri sidin memuliakan anak. Makanya anak itu dimuliakan, jangan tapi disareke, jangan penyarikan jadi laki, jadi mama juga jangan jadi kepiting sedikit dikibit mengibit anak. Kalau laki dikibit itu tanda cinta, kada apa-apa. Tapi kalau dengan anak menyakiti benar, kibit anak kasihan. Padahal seorang banyak juga salah dengan anak. Nah kembali, lalu Sayyidatuna Fatimah mengetok, langsung dibukain Nabi. Sayyidat Fatimah menghibur Nabi. Nabi itu kada sedih, mana ada sedih Nabi untuk sedih untuk umatnya. Nabi itu bisa nangis untuk umatnya, untuk kita berataan. Sampai Nabi berpadah dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ini kan ada di Quran tuh, Iqra kitabak kafa binafsika yauma hasiba. Baca tulisan catatan kelakuan ikam yang kada kekaruan itu. Nah baca hari ini diri ikam seorang bersaksi, baca. Diberilah catatan kita nih kan di akhirat. Beri catatan yang kada kekaruan berataan. Nah, yang kalau kita misalnya 5 kali berzina, 200 kali minum minuman keras, narkoba iya jua, mati kada dapat bertobat, masih ada catatannya itu. Kalau kita bertobat habis semua catatan itu. Satu riwayat bahwa begitu kita bertobat dari seluruh dosa kita, Allah Ta'ala lupakan malaikat yang mencatat rapi tentang kelakuan kita nih. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari mulut kita yang kada baik, yang baik dicatat malaikat. Aku tanggal sekian membunguli orang, tanggal sekian berzina, bisa dibaca. Kalau ini kan supan dibaca di tengah orang banyak. Kalau kada mau baca dipukuli orang, mau kada mau dibaca. Ini yang dipikirkan Nabi waktu sidin masih hidup. Minta Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada Al-Qur'an, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Minta ya Muhammad sampai engkau senang, ayo minta apa aja. Minta Nabi kepada Allah, ya Allah ulun minta. Kalau bisa ulun minta kena di akhirat umat ulun dimasukkan di satu bilik. Nah kayak apakah caranya secepatnya bilik toh masuk ulun ada di dalamnya. Jadi begitu masuk keluar sudah ulun aja yang menakuninya, yang memperbalnya. Artinya menakuninya yang baik-baiknya aja, yang kada baik ulun tanggung kayak itu. Ulun tanggung. Jadi begitunya masuk keluar selamat, masuk keluar kada ada lagi. Jadi begitu keluar bebas privas, masuk surga langsung. Karena apa? Karena berkat Nabi. Nabi berpadah syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Kena syafaatku akan kuberikan kepada seluruh umatku yang ganal-ganal dosanya. Makanya ujar Nabi, kalau bisa kena yang dosa-dosa ganal masuk ke kamar sini, ulun perbal, ulun takuni macam-macam, takuni
Artinya ikam siapa utuh keluar sudah aman, sudah kada ada lagi dosa ikam, kada ada dosa ikam, kada ada dosa ikam. Tapi Nabi tahu dosa-dosanya. Ujar Allah Ta'ala. Apa ujar Allah Ta'ala? Itu berkat Nabi. Makanya beringat-ingat boy, kalau pian hendak bahagia hidup dengan Nabi aja kita mengganang Nabi. Wa ila hadal habibi ghayata amalina. Itu di doa tadi yang ulun disuruh membaca tadi. Dan kepada kekasihku ini menjadi angan-anganku yang paling puncak angan-anganku. Aku keganangan dengan Nabi aja. Kalau pian keganangan dengan ulun rugi. Ulun bisa berdusta, bisa apa, dan muntung kada tapi kekaruan. Tapi dengan Nabi angan-angan sempian akan tenang, nyaman, tambah asik, tambah kuat beribadah, tambah baik kelakuan dengan mengenang Nabi, mengganang Nabi. Kenapa? Kita mengenang Nabi, Nabi itu orangnya pemurah. Mengenang Nabi, Nabi itu peramah. Mengenang Nabi, orang Nabi sembahyang. Mengenang Nabi puasa, Nabi berzakat, Nabi apa segala. Jadi kita kadang menyembah Nabi, mengenang Nabi itu supaya kita nyaman beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar pian, keluar ikam, keluar berataan selamat aja tuh tanggungannya aku. Karena aku yang beri syafaat, yang waktu hidup kada sampat bertobat. Apa ujar Allah Ta'ala? Wahai kekasihku, buka ini di Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah, Syekh Hashim ada di hadis-hadis pilihan. Ujar Allah Ta'ala, ya Muhammad, permohonan engkau bukan kada kukabulkan, aku akan memberi yang lebih baik daripada itu, yang lebih baik daripada permohonan engkau. Kalau itu masuk ikam yang memperbalnya, ikam yang menakuni, menanyai, berarti tertanyai kelakuannya yang kada baik, ikam takuni. Dan ikam aku tahu, ikam sayang benar dengan umat engkau, ikam sayang benar dengan umat ikam. Ikam membaca, kalau engkau membaca gawian yang kada kakuran, hati ikam sedih, aku kada mau. Sedebu aja aku kada mau engkau sedih ya Muhammad. Nah kayak apa caranya? Engkau ini aja, engkau bebas saja. Inya sudah begitu masuk ke bilik itu aman, begitu masuk ke bilik, karena aku memandang engkau adalah kekasihku. Masuk, aku aja yang tahu bahwa itu yang kada kekaruan. Keluar ku ampuni, keluar ku ampuni, keluar ku ampuni. Itulah berkatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih jauh ajalah dengan Nabi kita. Sekarang yang kita pikirkan rumah, yang kita pikirkan hendak diisi mobil, yang kita pikirkan anak, bahkan sampai hendak guring teganang. Ada juga yang tukang yang dipikirkan kalau yang mencari iwak, apa itu? Mencari iwak, mengacak iwak apa segala, sampai terbawa guring, mengganang. Pernahkah kita mengganang Nabi? Lawasnya sudah aku hidup 40 tahun, belum aja lagi termimpi dengan Nabi. Ya Allah, berikanlah ulun untuk bermimpi dengan kekasih ulun yang sidin mencintai banar dengan ulun. Ulun aja lagi kada tahu. Mudah-mudahan ulun kawa bermimpi beliau dengan bermimpi itu. Mudah-mudahan ulun selalu di jalan yang benar, kada lagi terutama berbuat maksiat, sembahyang kada ditinggal. Nangka itu bukti cinta dengan Nabi. Sudahlah nang itu. Nah dengan kita mencintai Nabi, insya Allah angan-angan kita anak bisi rumah, anak belum kawin, abahnya penyarikan, dengan kita rancak mengingat Nabi, insya Allah berkat Nabi semua akan berubah menjadi baik. Nah kita minta dengan Allah Ta'ala cinta benar dengan Nabi itu, maulah karena di akhirat mama abah kita buka semua memperhatikan kita Rasulullah. Nah makanya ketika kita sholat menghadap Allah, kalau kada menyertakan Nabi, nang kaya sayur kada begaram. Jadi anak sembahyang yang kupakai ini semua ilmunya dari Nabi. Berkat Nabi aku kawa sembahyang. Ingat, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di dalam diri ikam masing-masing itu ada Rasul, ada Nabi di diri kita. Tinggal kita mengaktifkan aja kekanakan yang masih anum nih. Nah, nih kakak itu nah sembahyangan ini kada meninggalkan 5 waktu, aman tuh kampung. Kalau nya sudah halus-halus, nang kakak ini nah yang kada berdosa nih, sembahyangan nya 5 waktunya bujur-bujur,
Kenapa tadi beterbangan bagus pukulannya? Beterbangan berarti menggana. Terus mau aja kayak mimpi Nabi. Kalau orang mau bermimpi Nabi itu ciri orang baik. Bahkan inya bakalan bertemu Nabi. Kalau orang bertemu Nabi itu alahan masuk surga terakhir. Surga itu kalau mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khotara ala qalbil bashar. Surga itu kada pernah dilihat mata, kada pernah terbayang keindahannya didengar telinga, kada saking nikmatnya surga. Tapi surga itu mana nikmat masuk surga dengan nikmat bertemu Nabi. Menurut nafsu kita nyaman bertemu surga, padahal kada. Kalau dibanding bertemu Nabi, dipilih bertemu Nabi, kalau pian ulun dibukakan tentang nur yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Nabi itu bongkolannya rahmat, ainur rahmah, pokoknya rahmat. Katakan di Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pian jangan mengkritisi ulun. Ini si Denjar bukan ceramah Mi'raj, ini ceramah bukan yang itu. Ulun hendak menghubungkan dengan sembahyang yang bakalan kita tutup kena, supaya kita nyaman sembahyang berkat memahami Nabi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau ya Muhammad kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Termasuk surga itu diambil daripada rahmat Nabi. Jadi nikmat masuk surga kah? Nikmat melihat Nabi. Jauh nikmat melihat Nabi. Ketika kita masuk surga memang luar biasa nikmatnya. Tapi ketika bertemu melihat Nabi, surga itu kada ada apa-apanya. Jadi kalau kita masuk surga, Nabi masuk surga, kita menikmati surga, Nabi umpat jola menikmati surga. Kada pintarai, kada. Nabi tidak menikmati surga. Surga yang perlu dengan Nabi. Nabi itu sebukan awak sidin nikmat badahulu. Nang apa sidin anak menikmati surga? Surga aja perlu dengan sidin. Surga itu nikmat karena ada Nabi masuk. Makanya kada boleh masuk selain Nabi badahulu ke dalam surga itu. Hanya umat sidin. Siapa umat sidin? Kita lah. Lain umat sidin yang Nabi. Karena Nabi-Nabi yang ada, Nabi kita Nabiul Anbiya. Nabi kita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang makhluk paling mulia adalah nabinya para nabi. Dan itu Nabi kita. Wah, kada gampangan. Nabi kita Nabi Haji Jamal. Siapa Nabi Kam? Nabiku Nabi Muhammad, tahulah. Yang paling hebat itu manusia. Nabi yang kada ada celahnya, sejak dibikin, dijadikan Allah, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pian umatnya meparak dengan Nabi, nang kayak apa caranya? Baca selawat. Allah Ta'ala aja membaca selawat. Lalu selawat tuh napa tasbih di gelang tuh, jadikan gelang bagus benar tuh. Begitu mandak walaupun di tangan aja keganangan dengan Nabi melihat. Jadi gelang ini dijadikan sarana begitu melihat gelang keganangan dengan Nabi. Melihat gelang keganangan apa pian hendak jadikan, hendak mengingat Nabi. Misalnya surban nih, hendak sini bukan untuk berpujung, begitu melihat surban keganangan dengan Nabi. Melihat surban apa aja. Atau paling bagus buai laki pian begitu melihat laki keganangan dengan Nabi, kada bakalan lagi pian menyarike. Begitu hendak memukuli anak dijadikan jua sarana. Begitu hendak memukuli anak kada jadi keganangan dengan Nabi. Anak menghilangkan duitnya 100.000, kada berhati-hati, adalah kekanakan sengaja membuang duit. Biasa kayaknya kekanakan pian tempeleng, pian pukul, itu lukanya itu lebih 100 juta lukanya. Hatinya tak kasihan anak kita. Begitu melihat anak dijadikan sarana mengingat Nabi, kada jadi menyariki anak. Lalu sealaman ini nah dijadikan sarana mengingat Nabi. Begitu melihat musuh mengingat Nabi, mengingat Nabi. Nabi orang akhlaknya bagus. Maulah kita terpelampang dengan orang. Maulah terpelampang dengan ding sanak yang mengambil tanah kita. Maulah terpelampang dengan ding sanak yang bagi harta culas.
maka kita akan baik cara penyelesaiannya. Kada dengan frontal, kada dengan perang. Bagus berkat apa? Berkat Nabi diandak di hati. Makanya ujar Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kada sempurna umatku sayangai berataan, kada sempurna iman ikam berataan kalau kau kada jadikan aku yang paling ikam cintai. Ujar Nabi, ikam lebih cintai daripada abah ikam, anak ikam, dan manusia semuanya. Kenapa? Nabi aja kena yang di akhirat memperhatikan kita. Di akhirat tuh, di dunia ini tetap jua setiap hari Kamis itu amal kita diangkat melalui Nabi. Nabi melihat kalau bagus, alhamdulillah umatku, senangnya aku melihat si Ano, si B, si A. Ini senangnya aku melihat umat-umatku di sini. Nah, nih anu ketua, nih bubuhannya, nih kekanakan, nih ibadahnya bagus, naik ke Nabi, senang Nabi. Tapi kalau kita berbuat maksiat, saking baiknya Nabi, ya Allah umat ulun bermaksiat lagi, ampuni ya Allah. Tuh Nabi, kita di dalam kubur sudah tuh siden. Waktu hidup kayak itu juga, apalagi di akhirat. Mana lagi jalurnya kita kada bisa kada ingat dengan Nabi. Bujur-bujur kada berakhlak kita kalau Nabi kada dianukan. Itu Nabi kita, Nabi Haji Jamal, Nabi beliau, Nabi kita berataan, Nabi ibu-ibu berataan. Bukti Nabi itu, Nabi Muhammad adalah Nabi pian hadir malam ini. Nah, peringatan Isra dan Mi'rajnya ini hadir berataan, insya Allah kakanakan di luar tuh, nah, walaupun inya bermainan, tujuannya kan inya umpat di sini juga. Insya Allah ulun bukan Tuhan, bukan Nabi yang menentukan pian masuk surga, tapi ulun insya Allah menyambat ini dari jurusan sangka baik dengan Allah Ta'ala. Karena kita mencintai Nabi Muhammad, menghargakan Nabi Muhammad, ulun yakin berataan yang ada di sini malam ini yang berisi anak, insya Allah Tuhannya jadi orang soleh. Yakin ulun, karena asal pian membesarkan Nabi. Dan yang paling iya, ulun yakin beratan yang hadir ini masuk surga berataan tanpa melalui neraka. Jalur sangka baik bukan menentukan pasti. Yang menentukan masuk surga hanya dua, Allah dan Rasul. Ulun hanya memadahkan pasti masuk surga dari jurusan tanda yang telah pian tampaikan pada malam ini, yaitu tanda cinta kepada Nabi. Apa ujar Nabi, siapa yang cinta kepada man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepada aku maka dia nanti bersama aku di dalam surga. Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, waktu Nabi Nuh mau ulah kapal, ini ulun mencontohkan kapal Nabi Nuh, hanyarkan Nabi kita pulang ya, hanyarkan Nabi kita supaya kita bisa memahami ini, nah, seberapa hebatnya Nabi kita, seberapa bermanfaatnya Nabi bagi kita. Nabi Nuh maulah kapal di padang pasir, di padang gersang itu, diketawakan oleh bubuhannya, orang gila mulah kapal, banyunya kadada. Nabi ngaran Allah Ta'ala menyuruh, ujar Nabi ini Allah Ta'ala menyuruh digawe Nabi Nuh, tuntung kapalnya. Kada puas maului Nabi Nuh, sepakat orang sekampungan sepakat kita beherai, kita jadikan jamban WC, kita behera sekampungan di kapal Nabi Nuh. Akhirnya behera bubuannya sekampungan. Jadi amun hendak behera ke kapal Nabi Nuh, hendak behera ke kapal hingga hibak tahi di dalam, nah tinggi di situ, ibaratnya kawa berkunjung di tahi itu, minta maaf ini kisah tahi. Kawa berkunjung di tahi itu, satu ketika ada seikung orang hendak behera di situ. Orang ini sudah kasana kamari, penyakit korengnya seawakan kadada kawa menyembuhkan, tabib minta ampun kada kawa lagi, obatnya kadada, ngalih mencari mungkin ada obatnya, di manakah dapatnya. Lalu orang ini kadada obatnya, minta aja sudah. Lalu orang ini termasuk yang mau ulu-ulu Nabi Nuh, behera juanya di kapal Nabi Nuh, behera di kapal Nabi Nuh yang bekorengan tadi yang kadada obatnya. Begitu inya hendak betakai tasumbalit, taulah tasumbalit itu bahasa Jepang. Tasumbalit itu ya tajuramba. Nah kada tahu lagi tajuramba.
Tasumbalit, Tajungkang, Tajaramba. Nah, Tasumbalit akhirnya menjemplung di tahi tadi, hibak mulai kepala sampai batis terendam di tahi. Akhirnya keluar bau, kalau keluar bebasuh, begitu bebasuh langsung nang kaya membuang kalimpanan yang koreng tadi langsung bersih, awaknya seawakan ada yang tahu kan ikam sembuh itu di mana bu obat? Aku ujarnya tercabur di kapal Nabi Nuh. Itu tahi, kalau iya tercabur di tahi itu tahu aja berdua. Jadi orang tahu itu obat koreng, akhirnya sekampungan mengambil situ sampai menyebar di kampung lain. Akhirnya habis tahi di kapal Nabi Nuh tuh. Ada yang mengambil setoples, ada yang mengambil sekeranjang, diandak gasan persediaan. Penyakit koreng, dokter penyakit kulit kada payo kalau ada itu. Adakah masih sisa tahinya? Jika ada sisa tahinya tuh kita ambil. Itu kisah Nabi Nuh. Tahinya tahi siapa? Tahi orang kafir. Orang kafir yang mana? Orang kafir yang mau ulu-ulu Nabi Nuh. Tapi karena tahi itu, minta maaf ibu, karena tahi itu menempel di kapal Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh memberi manfaat. Tahi yang najis itu jadi obat. Karena apa? Karena menempel di kapal Nabi Nuh, nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tahi orang kafir itu ulun memberikan perbandingan kayak itu. Sekarang pian menempel dengan Nabi, pian beriman lain orang kafir, pian disayang dahulu oleh Nabi, pian menempel dengan Nabi, pian sayang benar dengan Nabi. Kira-kira penyakit lahir dan batin terobati nang kayak apa cara menempel dengan Nabi? Membaca salawat. Salawatnya yang mana? Terserah. Sallallahu alaihi Muhammad kah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallim kah? Atau salawat kamilah kah? Atau 4 orang bermauludkan kah? Jadi senang benar kalau membaca salawat. Kalau 3 kali aja sehari semalam membaca salawat, karena cinta, karena rindu dengan Nabi, diampuni dosa selama sehari semalaman itu 3 kali aja. Misalnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, karena cinta diampuni dosa. Dan setiap pian membaca selawat kepada Nabi, setiap itu juga ngaran pian disebut di hadapan Nabi, ngaran abah pian disebut di hadapan Nabi. Berarti kita membaca selawat termasuk amalan berbakti lawan kuitan. Karena begitu nama abah kita disebut di hadapan Nabi, berarti nama itu masuk juga ke hadratullah. Karena Nabi kada pernah berpisah dengan Allah, maka kita selamat berkat Rasulullah. Lalu kita membawa Nabi sembahyang na Allahu Akbar, nyaman benar husuk. Karena kita sekarang ini ngalih husuk. Nengkaya apa kawa husuk? Penyarikan. Nah, kawalah dihilangi penyarikan situ sini. Bertahun-tahun tuh hanya kawa penyarikan. Kada mau kurang lebih. Ada riaknya, tinggi hati, pangarasan, ria, napa lagi? Katujuh berdusta, hubud dunia, kada konaah, rakus, hendak menang sorang, pendendam orangnya. Kawakah itu dihilangkan? Sementara syarat husuk sembahyang itu, yang itu dulu hilang, zaman tuh husuk. Kawakah dihilangkan? Nah, caranya supaya mengambil jalur cepat, gandeng Nabi, insya Allah itu hilang. Sementara kita sembahyang kawah husuk. Kenapa? Karena kita mengingat Nabi. Tapi kalau kadang membawa Nabi, pasti terbawa yang itu di dalam hati kita. Mudah-mudahan sembahyang kita jangan tinggalkan lah. Nah, di kapal Nabi Nuh juga, ini di luar konteks. Waktu Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh, kapal besar Nabi Nuh hendak berjalan, itu kan hewan-hewan kan sepasang-sepasang masuk. Jadi diumumkan di kapal itu. Nah, itu kalau yang tadi di kitab kayak saya, ini mahalabiyo kalau wallahu alam apakah ada di kitab. Jadi hewan-hewan yang ada waktu itu supaya kada kacau supaya jangan kacau di kapal itu, lalu hewan-hewan itu gajah, seluruh hewan-hewan butuhnya dipacol. Waktu itu dilepas. Jadi gajah butuhnya diandakai di rak-rak lemari. Nah, diandaki sementara kada boleh berkumpul dulu. Hewan ini dikumpuli butuhnya berapa ribu butuh hewan
berapa hewan macam hewan 1000 jua butuh situ diandaki, butuh itik, butuh gajah, butuh macam-macam, butuh harimau. Begitu selamat sudah begitu kapal selamat, pengumuman kapal sudah sampai, selamat kita beratan, silahkan hewan-hewan segala jenis ambil butuh masing-masing. Yang paling laju kan kuda paling laju, kuda pintar pilihnya yang paling ganal, makanya butuh kuda tuh ganal. Nah, yang laju, yang yang pendudinya ulun kada pakai saun ibu-ibu lah, sini aja lah. Ini pakai yang pendudinya tuh itik kan lambat berjalan, orang sudah sampainya bekenjot, tewas bekenjot. Terlambat itik melihat di habis sudah di rak-rak itu, rupanya termasuk di karung, dicarinya ada di karung bekas diinjak oleh hewan gajah, meinjak juga butuhnya itu sekalinya ada tergugur bengkok sudah diinjak, makanya butuh itik tuh bengkok. Yang hilang waktu itu samut mencari kada ada lagi, butuhnya samut, makanya pian lihati samut itu kalau bertamuan lah. Coba lihat kalau nya bertamuan di sini, baanuan ya kalau nya inya imbah sudah jar ke situnya. Nah kalau inya berbalik imbai itu apa yo yang dipandirnya, datang samut ini, ketemu samut sini, ujar ini sudah ketemu butuh balum jar, berpisahnya kayak itu. Sampai ini samut tuh kada dapat butuhnya. Jadi kalau ada melihat samut bertamu sudah kada dapat butuh, jar ini sudah, ayo kita ambil baik-baik itu kayak itu tuh. Kalau nya masih berselisih mencari masing-masing butuhnya. Nah itu kayak sah aja tuh, kada ada panganu tuh sah butuh. Jadi ianya sembahyanglah, jangan ditinggalkan pesannya anak bini kita. Kena di akhirat, kena di akhirat ujar Nabi, umatku, Haji Jamal sini ikam, aku tolongi ikam. Ikam sembahyang ikam kada kalau sembahyang ikam kada husuk, kalau nggih ya Nabi, sini ku tambali. Ikam sembahyang 10 menit, husuknya 3 menit aja, berarti 7 menit, sini aku tambali. Ibarat kain, nggih ya Rasulullah. Nih ketua nih, sembahyang 10 menit, ikam kada husuk jar. Ikam husuknya 5 menit aja, sini aku tambali yang 5 menit. Ini sidin sembahyangnya 10 menit, husuknya 6 menit. Sini yang ku tambali yang 4 menit. Kalau kada sembahyang yang mana hendak ditambali Nabi? Mana yang hendak ditambali Nabi kalau kada sembahyang? Sembahyang ini wajib, kada kawa berdiri, duduk, kada kawa berdiri, berbaring. Kalau kada berbaring bertelantang, kada kawa bertelantang, pakai isyarat mata, kada kawa pakai isyarat mata. Selama masih ada akal kita, wajib sembahyang itu, menjalankan rukunnya, jangan ditinggalkan. Itu sial kita kalau kada sembahyang, sial hidup kita, menantang Allah Ta'ala, takabur dengan Allah Ta'ala karena mau sujud. Ini Isra Mi'raj, ini sembahyang jangan ditinggalkan. Yang penting kada ada niat anak sembahyang, kada sembahyang, misalnya pian kasiangan sembahyang tapi tetap aja mengkodok, ini bilang bujur-bujur mangkada, bujur-bujur kada sembahyang. Jangan sampai sembahyang kita tinggalkan. Ujar orang, anjing, ikam jelek. Ujar anjing, ada lagi lebih jelek daripada aku. Tuh, babi. Ujar babi, biasa aja kami ini berdua. Ujar babi, kalau kejelek-jelek kami mati jadi tanah. Ada yang jelek lagi daripada kami nasibnya, yaitu orang Islam yang kada sembahyang, disiksa orang. Maka sembahyang ini membedakan kita dengan orang kafir. Mudahan kita jangan meninggalkan sembahyang, kita agungkan Nabi kita. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Banyak benar hendak disampaikan, cuma fokus saja. Kalau tadi fokus ke Nabi kita, supaya kita ingat kepada Nabi, supaya mesra kepada Nabi. Nangka itu aja, nangka pian mengganang gadis cantik bahari. Nah hendaknya cinta kita dengan Nabi lebih daripada itu, karena Nabi kena yang membela kita mulai di dunia sampai di akhirat. Ujung-ujungnya kita mesti dengan Nabi. Nangka caranya Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi. Kenapa kita kada? Sayangnya itu obat benar tuh, selawat kepada Nabi, mendekatkan kita kepada Rasulullah, junjungan kita. Ingat, orang kafir orang kafir aja dempet dengan kapal, bukan dengan Nabi Nuhnya. Dengan kapal Nabi Nuh nyaman, apalagi kita
berdempet dengan nur Nabi. Ini wa'lamu anna fikum Rasulullah, ada nur nih bersama arwah ruh Nabi beratan nih yang kita pakai. Tinggal kita mengaktifkan, pian ada gula dengan teh, pian ada gula dengan teh, ada banyunya, pian ada gula, banyu dengan teh. Tapi ulun kada menggaruk, kada ulun udah aduk itu nyaman lah banyunya. Pian Abah Haji diaduk siden nyaman banar mesra rasa tehnya itu nangka itu kita nih ada iman kita. Cuma bagaimana kita aktifkan nur yang ada di dalam ini supaya cinta dengan Nabi. Banyaki baca salawat kepada Nabi supaya mengurangi sifat penyarikan kita, sifat maksiat kita, supaya berkurang dengan banyak salawat kepada Nabi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ampun maaf, langsung kita berdoa ya kalau berdoa. Mudah-mudahan sebelum kita baca Fatihah, mudah-mudahan berataan ini terutama ibu-ibu, mudahan hidupnya senang terus. Mudah-mudahan ampian nyambet orang kita lah bola. Jangan sebab membagi bah orang habis pahala kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mengurusi kekurangan kita aja, kada memperhatikan kesalahan orang. Dan mudah-mudahan rezeki kita diberi rezeki duit yang banyak. Terus terang aja minta duit yang banyak ya Allah, yang halal, yang nyaman mencarinya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita beratan ini jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan sakampungan yang di wilayah Langgar ini, khususnya yang hadir ini, diturunkan Allah Ta'ala nur hidayah, sehingga kita meniti nur itu menjadi orang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'fu anna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina syafi'in nabiyina maulana Muhammad.